Di saat kami sholat tahajud, Nah, di saat kami sholat tahajud katanya, itu kami lagi baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun. ngapain ya ibu ini baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun di dalam sholat tahajud? Bacakan beberapa bacaan sholat mulai dari awal sampai beberapa bacaan gitu bisa. Udah lupa. Udah lama sih nggak bisa ya. Udah lupa ya. Ya, udah lupa semua, sama sekali tidak ingat. Satu-satunya yang diingat cuman innalillahi wa inna ilaihi rojiun katanya. Cuman tahu baca innalillah aja udah berani ngasih kesaksian ngaku muslim yang taat. Astagfirullahalazim. Otak tuh dipakai, guys. Entahlah kenapa ya mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebisa mungkin kita dalam 24 jam itu luangkanlah waktu berapa menit atau berapa lama gitu ya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar segera mendapatkan kemenangan dan kemerdekaannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi video murtadin lucu-lucu. Selalu saja ngakunya berasal dari muslim yang taat, teman-teman. Jarang sekali ya kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari agama Hindu lalu pindah ke agama Kristen gitu ya, atau dari agama-agama lain pindah ke agama Kristen gitu. Selalu saja yang diangkat itu dari muslim yang taat, pandai baca Al-Quran, lalu murtad. Nah, sekarang kita akan reaksi video ibu-ibu ini. Katanya sih ini udah murtad, guys. Tapi ya pakaiannya masih seperti muslim ya. Pakai kerudung dan juga ini kelihatan pakai masker biar nggak kelihatan mukanya kali ya. Nah, katanya ini itu ibu-ibu yang muslim taat gitu. Rajin sholat tahajud, lalu murtad ketika sholat tahajud didatangi oleh sosok berjenggot, berjubah, dan bercahaya gitu. Tapi ada yang lucu di sini nih. Coba kita simak dulu videonya ya. Di tahun 2010, kami didatangi seorang laki-laki berjubah dan berjenggot, tapi tidak kelihatan mukanya, bercahaya. Tapi dia datang di saat kami sholat tahajud. Itu kami lagi baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Astagfirullahalazim. Jadi ibu-ibu ini saat membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun di dalam sholat tahajud didatangi oleh sosok berjubah dan berjenggot. Kami sebagai umat Islam biasanya kalau membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu ketika datang musibah, teman-teman ya, ketika ada yang meninggal dunia. Tapi ibu ini membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun di dalam sholat tahajud katanya. Kok bisa begitu ya? Kita simak lagi ya. Ini mungkin kita salah dengar kali. Kita ulang lagi ya, coba kesaksiannya. Di saat kami sholat tahajud. Nah, di saat kami sholat tahajud katanya. Itu kami lagi baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ngapain ya ibu ini baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun di dalam sholat tahajud. Dan narasi yang dibangun itu selalu begitu-begitu saja, nggak ada perubahan ya. Polanya sama-sama saja, teman-teman ya. Ngaku sholat tahajud, ketemu sosok yang berjubah, berjenggot gitu ya, berambut panjang. Lalu dia katakan bahwa itulah Yesus, kata mereka. Yang menjadi pertanyaan besar adalah dari mana dia tahu bahwa yang dilihat itu adalah Yesus. Sedangkan di kalangan pendeta saja itu masih ada perdebatan tentang gambar Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok? Yang bener aja Bapak, jangan bercanda sama saya. Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat.
Kok mengucat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi kalangan pemuka agama mereka, pendeta-pendeta mereka juga masih memperdebatkan foto yang sebenarnya Yesus itu yang seperti apa, gambar yang sebenarnya seperti apa. Bahkan di video sebelumnya, saya juga pernah membahas ataupun mereaksi pemuka agama dari kalangan agama mereka itu memperdebatkan rambutnya Yesus itu panjang atau pendek. Sekarang aku bilang, Yesus datang kepadaku rambutnya pendek. Kau mau apa? Yesus itu nanti. Nah, ini dia yang ku maksud. Berarti kau bohong. Rambut pendek kau tolak, rambut panjang kau terima. Nah, ini memperdebatkan antara Yesus itu berambut pendek atau berambut panjang. Yaitu video sebelumnya, nanti saya letakkan linknya di deskripsi kalau teman-teman mau nyimak sampai selesai. Jadi sampai di sini kan aneh sebenarnya kalau ada yang bikin konten kesaksian murtadin, sholat tahajud, ketemu Yesus gitu, katanya sosoknya begini-begini. Padahal dari kalangan pemuka agama mereka masih memperdebatkan gambar ataupun bentuk yang sebenarnya itu seperti apa. Dan kami sebagai muslim ikut-ikutan juga ngomong mengenai hal ini. Karena mereka selalu saja yang ditampilkan mengaku murtadin yang berasal dari muslim, lalu bawa-bawa ajaran agama Islam, dikait-kaitkan dengan kesaksiannya. Seandainya kalau tidak mengait-ngaitkan Islam, agama Islam, ajaran agama Islam, mengait-ngaitkan sholat tahajud, kami nggak akan ikut campur dalam kesaksian-kesaksian mereka. Kami sebagai muslim ya berhak dong meluruskan, mengklarifikasi tentang ajaran-ajaran Islam yang mereka selewengkan, yang seenaknya mereka berbicara ya, apalagi sholat tahajud baca innalillahi wa inna ilaihi roji'un katanya tadi ya. Itu dari mana itu belajar kayak gitu? Ini kita simak lagi ya, coba videonya nih. Benar pada waktu sholat tahajud, nah itu kan mesti setelah sholat membaca doa. Bacaan doanya itu benar bisa bacaan doanya setelah. Oke, ini disuruh bacaan doa sholat tahajud ya. Setelah sholat tahajud gitu, bacaan doanya apa gitu? Saya udah lupa lagi, cuman hanya saya zikir masih ingat karena memang itu yang saya jalanin waktu itu, saya zikir. Sudah lupa katanya ya. Hanya zikir. Kalau sudah lupa mungkin sholat mulai awal mungkin bisa bacakan beberapa bacaan sholat mulai dari awal sampai beberapa bacaan gitu bisa. Udah lupa. Udah lama sih enggak bisa ya. Udah lupa ya. Ya, udah lupa semua, sama sekali tidak ingat. Satu-satunya yang diingat cuman innalillahi wa inna ilaihi roji'un katanya. Di saat kami sholat tahajud itu kami lagi baca innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Silahkan coba cari di buku-buku tuntunan sholat bacaan innalillahi wa inna ilaihi roji'un di dalam sholat tahajud. Pasti nggak ketemu karena memang nggak ada teman-teman bacaan sholat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Memang ayat innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu dari surah Al-Baqarah ayat 156. Nah, potongan ayatnya dari sini teman-teman, dari surah Al-Baqarah ini. Kalaupun imam sholat membacakan ayat ini, nggak akan dibaca sepotong juga kan, pasti dibaca utuh semuanya. Dari sini udah kelihatan lah ya kebohongan ibu tersebut. Apalagi tadi ketika diminta membacakan bacaan sholat yang lainnya, ibu itu nggak bisa. Satu-satunya yang dia tahu innalillahi wa inna ilaihi roji'un doang kan. Cuman tahu baca innalillah aja udah berani ngasih kesaksian ngaku muslim yang taat. Astagfirullahaladzim. Otak tuh dipakai guys. Entahlah kenapa ya mereka itu. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.